Salam. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi pada sore hari ini. Itu semua karena kasih Tuhan, itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan pada sore hari ini, kita bisa bertemu, walaupun lewat online, tetapi ini adalah satu kesempatan untuk kita bisa nikmati hadirat Tuhan. Kita bisa naikkan setiap kerinduan kita di hadapan Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan angkat satu pujian yang mengatakan, Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati, buka hatimu, berserah penuh di
di hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahmu, Rohku yang hidup. Rohmu yang hidup, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Buka hati untuk carahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu kasih, buka hati untuk carahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu di altar-Mu. Menyembah-Mu di atasku, menyembah-Mu di altar-Mu. Menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Sehingga sampai saat sore hari ini Tuhan, kami bisa bersama-sama, kami bisa bersekutu di hadapan hadirat-Mu. Kami menyembah Engkau di hadirat-Mu, Tuhan. Bapa Surga, murah makasih saat sore hari ini Tuhan, kami akan mulai dengan
ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Kami mohon Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik Tuhan. Bapa Surga yang murah dan makasih, berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah pada sore hari ini. Biarlah roh-Mu tetap mengalir atas setiap hamba-hamba-Mu yang ada Tuhan. Bapa Surga yang murah dan makasih, inilah yang menjadi ucapan syukur kami, menjadi permohonan kami saat sore hari ini Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan, oleh hamba yang akan disampaikan. Kita akan angkat satu pujian yang mengatakan, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Aku datang dan ku bersujud hadapan-Mu, ku rasakan cinta hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku, Aku buka mata hatiku, jiwaku untuk menikmati firman-Mu yang kuasa. firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang terdalam di saat ku terjatuh, kata berjalanku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Datang dan ku bersujud hadapan-Mu, ku rasakan cinta hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku, Aku buka mata hatiku, seluruh jiwaku untuk-Mu nikmati. firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, kata bercanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang terjaga di saat ku terjatuh, kata berjalanku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu yang kuasa.
haus akan firman-Mu. kepada hamba-Nya. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari keluarga Pesat se-Indonesia, kita akan bersatu hati, kita akan merenungkan kebenaran firman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Pada saat sore hari ini kami keluarga besar Pesat se-Indonesia boleh bersama-sama berkumpul di media ini dalam Zoom ibadah online. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan dari waktu ke waktu hingga saat sore hari ini. Terima kasih untuk setiap puji-pujian yang telah kami naikkan ke depan hadirat-Mu Tuhan. Kiranya menyenangkan, menyukakan hati-Mu, bahkan kami semakin hari lebih dekat lagi dengan Engkau. Tiba saatnya kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, memampukan kami memberikan hikmat, pewahyuan, bahkan rema melalui firman yang kami renungkan sore hari ini untuk menjadi bekal di dalam kami melangkah, dalam kami melayani Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Tuhan berkuasalah secara leluasa di tengah-tengah kami, bahkan di hidup kami. Sehingga firman-Mu itu benar-benar memuaskan jiwa, hati, dan seluruh hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga Pesat se-Indonesia dimanapun berada. Saya percaya pada saat kesempatan sore hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya tetap dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan renungan pada saat sore hari ini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang beberapa waktu yang lalu sudah mendukung, mendoakan saya, sehingga pada saat saya beristirahat di rumah sakit, beberapa waktu yang lalu saya melewatinya dengan kekuatan yang setiap hari terus bertambah. Semuanya tentunya saya percaya karena doa dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Renungan ini saya mulai bahwa setiap negara di dunia ini pasti merindukan agar bangsa yang dimanapun dia berada, baik itu pemimpin, bahkan orang-orang yang tinggal di dalamnya, memiliki kerinduan agar bangsanya mengalami kemajuan dan damai sejahtera. Setiap lembaga, organisasi, atau yayasan juga pasti menginginkan agar pelayanannya terus mengalami perkembangan dan menjadi berkat. Sekolah-sekolah, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi juga pasti merindukan dapat meluluskan orang-orang yang berkualitas. Bahkan setiap pemimpin juga pasti merindukan orang-orang yang dipimpinnya terus berdampak mencapai tujuan dalam hidupnya. Bahkan setiap orang, yaitu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, pasti juga memiliki harapan agar segala sesuatu yang digumuli dan diperjuangkan saat ini dan selama ini itu berhasil. Amin. Namun, bagaimana jika semuanya itu berlomba-lomba di tengah kemajuan dan perkembangan zaman yang sangat cepat ini? Apakah sanggup bersaing dan berhasil mencapai tujuannya serta tetap relevan sekalipun zamannya terus berubah? Atau jangan-jangan akan menjadi kenangan dan cerita masa lalu oleh karena tidak sanggup bersaing dalam menghadapi perubahan
yang ada. Tentu jika kita ingin sama-sama menuju ke arah yang lebih baik dan tetap relevan di tengah perubahan zaman yang begitu cepat ini, bahkan ingin terus berdampak, salah satu caranya adalah melalui inovasi. Dan inilah tema yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan sore hari ini, yaitu inovasi yang berdampak. Sebelumnya kita melihat dulu apa itu inovasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan inovasi sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru dan penemuan baru yang berbeda dengan yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, baik itu gagasan, metode, ataupun alat. Sedangkan di yayasan di mana kita melayani, yaitu Yayasan Pesat, inovasi yang merupakan salah satu dari kelima nilai yang kita hidupi, yaitu integritas, unggul, inovasi, berani, dan kerjasama tim. Para pemimpin sudah merangkum dan menyimpulkan, yaitu kata inovasi diartikan sebagai selalu mengupayakan gagasan, metode, kecakapan, dan pengetahuan baru untuk menambah nilai dan atau menyelesaikan masalah. Sedangkan berdampak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga diartikan sebagai pengaruh kuat yang mendatangkan akibat. Dalam hal ini kita sepakat bukannya pengaruh atau akibat yang negatif, tentunya adalah akibat yang positif. Sehingga dengan demikian, kalau boleh saya menyimpulkan, inovasi yang berdampak adalah segala gagasan, metode, kecakapan, dan pengetahuan baru yang selalu diupayakan untuk menambah nilai, memiliki pengaruh yang kuat untuk menyelesaikan masalah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ketika saya mempersiapkan renungan ini, jujur saya bergumul untuk mencari referensi dari ayat atau dari dalam Alkitab yang berbicara soal inovasi. Saya mencoba menanyakan beberapa teman, siapa tahu saya mendapatkan referensi. Dan memang beberapa teman mengusulkan. Dan salah satu saya diberkati, yaitu untuk berbicara tentang inovasi yang berdampak. Ada kisah di dalam Kejadian 41. Di situ yang menceritakan tentang Yusuf yang mengartikan mimpi Firaun. Ya, karena ayatnya panjang, nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri di rumah, di kamar, atau dimanapun berada. Tapi secara singkat, dari Kejadian 41, di situ menceritakan bahwa Firaun bermimpi 2 kali, yaitu yang pertama, Firaun bermimpi tentang 7 lembu yang gemuk, yang dimakan habis oleh 7 lembu yang kurus. Dan mimpi yang kedua, Firaun bermimpi tentang 7 bulir gandum yang kurus dan layu, yang juga menelan ke 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Nah, dari kedua mimpi itu membuat Firaun gelisah, karena semua ahli yang berilmu di Mesir ketika dipanggil untuk mengartikan mimpinya, tidak satu pun yang mampu untuk mengartikannya, kecuali Yusuf. Arti mimpi Firaun dijelaskan oleh Yusuf, yaitu bahwa berkaitan di mana diawali dengan 7 tahun kelimpahan dan kemudian 7 tahun kelaparan berikutnya. Itulah arti dari kedua mimpi Firaun.
Selain Yusuf mengartikan mimpi Firaun, Yusuf juga menawarkan solusi atau jalan keluar agar bahaya kelaparan tidak melanda bangsa Mesir. Dari usulan Yusuf itu akhirnya diterima oleh Firaun dan juga dilakukan. Sehingga ketika musim kelaparan itu tiba, melanda bangsa Mesir, bahkan juga dijelaskan di seluruh bumi, gara-gara usulan Yusuf itu mampu menyelamatkan bangsa Mesir, bahkan seluruh bumi, termasuk keluarga Yusuf sendiri. Dari kisah Yusuf yang mengartikan mimpi Firaun ini, kaitannya dengan topik perenungan kita pada saat sore hari ini adalah apa yang harus ada agar inovasi dapat berdampak. Pertanyaannya adalah apa yang harus ada agar inovasi dapat berdampak. Ketika saya merenungkan kisah itu, tentunya berdasarkan arti dari inovasi. Di situ saya menemukan yang harus ada adalah yang pertama, harus ada problem atau masalah terlebih dahulu. Setelah 2 kali Firaun menjadi gelisah dan khawatir, ditambah lagi semua ahli dan orang berilmu di Mesir yang tidak satu pun dapat menjelaskan arti mimpinya itu. Tapi bersyukur Tuhan memberikan akal budi dan kebijaksanaan kepada Yusuf, yang pada saat itu dia adalah seorang tahanan di Mesir, untuk mengartikan mimpi Firaun. Bahwa bangsa Mesir yang dipimpinnya akan mengalami kelaparan yang hebat, dan itu pasti Tuhan nyatakan. Namun setelah Firaun ini mendengarkan arti dari mimpinya itu, yang menarik adalah usulan yang diberikan oleh Yusuf itu perlu untuk dilakukan. Nah, di saat menghadapi dilema, kegelisahan, kegundahan, seperti yang dialami oleh Firaun, saat seperti itulah skill problem solving, pemecah masalah, dari seorang pemimpin atau siapapun itu diperlukan. Kalau kita menoleh ke belakang sedikit, setelah 30 tahun menjalankan visi dan misi yang Tuhan berikan melalui Yayasan Pesat, dan dengan pengaruh perkembangan zaman yang ikut proses perjalanannya, visi dan misi ini, tentunya ada dilema atau pertanyaan atau perenungan tersendiri. Apakah visi dan misi ini masih relevan dengan zaman saat ini? Tentunya melalui perenungan yang digemuli dan didoakan oleh para pemimpin, karena saya sendiri tidak terlibat langsung di dalamnya. Dan saya percaya para pemimpin ini sudah memikirkan sedemikian rupa, apakah visi dan misi Pesat ini harus terus berjalan. Dan melalui perenungan, pergumulan, dan doa, akhirnya menemukan satu masalah yang di mana seluruh dunia dalam berbagai level apapun beberapa waktu ini, bahkan di waktu yang akan datang, yaitu krisis kepemimpinan. Sehingga oleh para pemimpin kita di Pesat merespon dan perlu untuk menanggapi
menjawab permasalahan ini. Sehingga misi dan visi pesat yang sudah 30 tahun berjalan perlu dipertajam lagi untuk menjawab permasalahan yang ada, yaitu tentang kepemimpinan. Kalau begitu, menurut Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya, untuk melakukan inovasi, mana yang lebih dulu harus ada? Apakah gagasan, metode, kecakapan, dan pengetahuan baru atau masalah yang harus ada? Ya, belajar dari hal yang pertama yang harus ada ini, saya ingin mendengar dari Bapak Ibu, mana yang harus ada dulu? Apakah gagasan, metode, kecakapan, dan pengetahuan baru, atau masalah dulu? Nah, boleh Bapak Ibu chat di Zoom ini. Nah, kemudian hal yang kedua, apa yang harus ada agar inovasi, yaitu apa yang harus ada agar inovasi dapat berdampak tadi. Melalui perenungan yang saya baca dan renungkan, hal yang kedua yaitu harus ada pengambilan keputusan. Setelah mengetahui problem dan masalah yang sedang dihadapi, tentunya langkah kedua yang harus dilakukan adalah mengambil keputusan. Disinilah gagasan, metode, ide, dan pengetahuan baru mulai dituangkan, diterapkan, diputuskan. Apa yang paling efektif, efisien untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Jadi hal yang kedua, setelah mengetahui problem masalahnya, diperhadapkan dengan pengambilan keputusan. Setelah Yusuf menyampaikan arti mimpi Firaun, tidak berhenti sampai di situ saja. Melainkan diikuti dengan solusi, yaitu mengusulkan agar mengangkat orang-orang yang berakal budi dan bijaksana sebagai pemimpin. Mengumpulkan bahan makanan selama 7 tahun kelimpahan. Bahkan Yusuf sendiri bersedia ditunjuk menjadi pemimpin di Mesir untuk menanggulangi masalah yang ada. Ini pelajaran yang luar biasa yang saya dapatkan, bahwa kita banyak mendengar orang yang ketika mengetahui masalah, melihat problem, atau mengalami suatu problem, datang dalam hidupnya, datang di tempat kerjanya, di tempat pelayanannya. Banyak orang yang sukanya nyinyir, bahasa kerennya hari-hari ini, sukanya nyinyir, sukanya kritik, sukanya mengeluh, sukanya menyalahkan, tanpa diikuti, dibarengi dengan solusi. Kira-kira siapakah orang itu? Coba lihat orang di dekat Bapak, Ibu, saudara-saudari. Jangan-jangan orangnya ada di situ. Ada? Atau jangan-jangan yang sedang ngomong ini saya sendiri? Itu realita yang
sering kita lihat, bahkan mungkin dialami. Ketika diperhadapkan dengan suatu masalah, problem, mudah sekali untuk cepat mengeluh, menggerutu, mengkritik, nyinyir, menyalahkan, tanpa diikuti dengan solusi. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari jangan berkecil hati dulu. Ketika saya bertanya tadi, menoleh atau melihat teman di dekat Bapak Ibu, jangan-jangan ada di situ, jangan berkecil hati dulu atau tersinggung apalagi. Karena saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini, dimanapun berada, dimanapun melayani, sebagai apapun saat ini, kita termasuk tipe orang seperti Yusuf. Amin. Saya percaya itu bahwa orang seperti Yusuf adalah Bapak Ibu semuanya. Bukan orang yang sukanya mengeluh. Belum melakukan apa-apa, tapi sudah didahului dengan kritik dan lain-lain. Tidak. Bapak Ibu, sampai hari ini saya percaya adalah orang-orang yang memiliki sikap, karakter seperti Yusuf, yang selalu melihat suatu masalah disertai dengan solusi. Lalu apa keputusan Bapak Ibu saudara-saudari dan saya saat ini? Jika ada yang berkata, ya, saya adalah orang yang hanya mengkritik. Saya adalah orang yang suka menyalahkan orang lain. Saya adalah orang yang suka nyinyir. Saya adalah orang yang suka mengeluh, menggerutu, dan lain sebagainya. Belum melakukan apa-apa. Tetapi biarlah pada saat ini kita belajar melihat sebuah masalah, problem yang juga disertai dengan solusi. Kalau saat ini dari Bapak Ibu saudara-saudari menjawabnya itu adalah betul Bapak Ibu adalah orang yang seperti itu, bersyukurlah kepada Tuhan. Dan tidak perlu sombong, tinggi hati, oleh karena kita sudah melakukan seperti Yusuf yang melihat masalah disertai dengan solusi. Karena apa? Yusuf sendiri pun mengatakan seperti itu. Bahwa hikmat dan kebijaksanaan dia bisa mengartikan mimpi Firaun itu semata-mata oleh karena Tuhan. Namun jika saat ini ada yang berkata, saya adalah orang yang selalu disalahkan. Belum apa-apa juga sudah dikritik. Semua ide, gagasan yang saya coba berikan selalu dipatahkan. Saya selalu diomelin. Pada kesempatan ini, saya berdoa kiranya Tuhan memampukan kita untuk tidak berkecil hati. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang dikerjakan saat ini, itu sungguh-sungguh datangnya daripada Tuhan. Terus saja lakukan. Tidak perlu mendengar
nyinyiran orang. Tidak perlu mendengar kritikan orang. Kalau sungguh-sungguh apa yang dilakukan saat ini adalah datangnya dari Tuhan. Namun, jika itu pada saat ini, ketika kita mendengar, menerima kritik, kita salah, apa yang kita lakukan? Ya, mari kita sama-sama belajar untuk memperbaiki diri. Sehingga pelayanan kita semakin berdampak tentunya. Jadi yang kedua, apa yang harus ada? Tadi yang pertama, harus ada problem atau masalah. Dan yang kedua, harus ada pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, yang harus ada agar inovasi dapat berdampak adalah harus ada implementasinya. Setelah Firaun mengetahui masalah yang sedang dihadapinya di bangsa yang dipimpinnya, ia sudah mendengarkan arti daripada mimpinya. Selanjutnya Firaun memutuskan menerima usulan Yusuf agar harus dilakukan. Sehingga setelah pengambilan keputusan itu saatnya harus diimplementasikan. Apalah gunanya ketika sudah tahu masalah, sudah ambil keputusan yang sangat baik sekalipun sudah dipikirkan matang-matang, paling efektif, paling efisien, paling jitu, tetapi tidak ada pelaksanaannya. Semuanya akan menjadi sia-sia. Jadi agar inovasi dapat berdampak, hal yang ketiga harus ada implementasi. Dalam hal ini, Yusuf adalah orang yang pertama kali mengimplementasikan, melakukan, mempraktekkan usulan atau solusi yang telah ditawarkan. Jadi bukan hanya Yusuf mengartikan mimpi dan selesai di situ. Dia juga sudah memberikan solusi. Bukan sampai di situ juga. Dia sendiri bersedia atau menyediakan dirinya untuk melakukan usulannya, gagasannya itu untuk diimplementasikan. Apa yang dilakukan Yusuf? Di Alkitab dari Kejadian 41 di situ menceritakan bahwa Yusuf berkeliling ke seluruh negeri Mesir untuk mengumpulkan segala bahan makanan. Dan semua bahan makanan yang didapat itu disimpan di setiap kota. Dan jumlahnya sangat berlimpah-limpah. Sehingga ketika tiba masa kelaparan melanda bangsa Mesir, bahkan di situ dikatakan di seluruh bumi, oleh karena solusi, ide, gagasan yang ditawarkan, yang diusulkan oleh Yusuf kepada Firaun tadi, dapat menyelamatkan bangsa Mesir. Bukan hanya bangsa Mesir, tapi bangsa-bangsa lain juga datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Karena di negeri masing-masing juga kelaparan. Bahkan lebih lagi, anggota keluarga Yusuf pun dapat diselamatkan dari bahaya kelaparan. Jadi yang ketiga,
adalah harus ada implementasi. Tahu masalah dan keputusan-keputusan yang diambil yang begitu baik tadi, tentunya tidak ada artinya apa-apa tanpa ada implementasi. Pertanyaannya adalah bagaimana dan pelayanan kita di Yayasan Pesat ini dengan misi memuridkan anak desa seutuhnya untuk mencapai puncak potensinya dan juga visinya yang luar biasa. Pada tahun 2047, Pesat menjadi pelaku utama dalam membangkitkan pemimpin gereja dan masyarakat yang berjuang bagi kepentingan anak miskin pedesaan di bangsa-bangsa. Kita percaya visi dan misi ini diterima oleh para pemimpin kita, itu datangnya dari Tuhan. Ketika para pemimpin merenung bahwa ada masalah yang dihadapi 30 tahun ke depan, maka solusi yang ditawarkan adalah Pesat menjadi pelaku utama dalam membangkitkan pemimpin. Jadi, dalam hal ini, masalah yang dihadapi oleh Pesat, salah satunya adalah pemimpin, krisis kepemimpinan. Tentunya, dari 5 nilai yang kita sudah hidupi dan salah satu yang kita renungkan sore hari ini, yaitu inovasi. Kiranya itu jadi nilai yang dihidupi oleh pemimpin yang kita bangkitkan, yang kita bina, yang kita dampingi dalam waktu-waktu ini. Dan kita percaya bahwa misi dan visi ini akan dinyatakan, digenapi oleh Tuhan pada waktunya nanti. Ketika kita bersama-sama mengimplementasikan dalam pelayanan kita dimanapun kita berada. Hanya dengan kolaborasi, kerjasama tim, misi dan visi ini dapat tercapai. Jadi, yang harus ada agar inovasi dapat berdampak, yang pertama tadi harus ada problem atau masalah. Yang kedua, harus ada pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, harus ada implementasi. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya saat ini? Termasuk orang yang seperti apa di tempat pelayanan? Apakah orang yang terus melakukan segala sesuatunya biasa-biasa saja? Yang penting melakukan yang sudah ada secara rutinitas, atau termasuk orang yang terus aktif mencari cara, ide, gagasan, metode yang efektif dan efisien untuk melakukan sesuatu dengan inovatif. Sekali lagi, saya percaya Bapak, Ibu, saudara-saudari semua termasuk orang yang inovatif di tempat pelayanan masing-masing. Beberapa waktu yang lalu, divisi program sudah mencoba untuk mengadakan lomba kreativitas guru Pesat se-Indonesia. Di situ bisa dilihat, disaksikan bahwa berbagai potensi yang dimiliki, inovasi-inovasi yang dimunculkan, yang ditampilkan oleh para guru luar biasa. Kiranya itu bukan hanya sampai di situ saja, tapi terus dikembangkan. Sehingga benar-benar
bukan hanya kita mengadopsi hal-hal yang sudah ada, tetapi kita belajar juga adalah inovasi-inovasi yang dimunculkan adalah murni dari diri kita sendiri. Dalam hal ini, saya juga bukanlah orang yang sudah ahli dalam hal inovasi. Tetapi dengan bersama-sama, memikirkan bersama-sama, ketika diperhadapkan suatu masalah, disitulah semua ide, gagasan, metode bersatu, berkolaborasi, menghasilkan keputusan yang terbaik, dan dapat memecahkan suatu masalah. Kalau pertanyaan tadi di awal yang saya sampaikan, yang pertama kali ada problem atau masalah, atau gagasan, atau ide. Nah, menurut saya, tentunya yang pertama kali ada adalah masalah. Karena sekalipun inovasi yang diciptakan itu sudah sangat baik, disertai dengan aplikasi dan teknologi tercanggih apapun, tanpa mengetahui tujuan apa inovasi itu diciptakan, pasti tidak ada gunanya sama sekali. Namun ketika kita tahu masalahnya terlebih dahulu, lalu mengupayakan suatu ide, gagasan, metode, dan pengetahuan baru yang kita percaya menambahkan nilai di situ, pastilah akan digunakan dan akan berdampak. Salah satu yang berkembang di hari-hari ini misalnya dalam merespon masalah virus corona, berbagai inovasi mulai diciptakan untuk mendeteksi penyakit atau virus. Ada PCR, swab, antigen, dan yang terakhir adalah genos. Nah, saya tertarik dengan satu alat yang genos ini adalah dia mendeteksi virus yang sedang berkembang saat ini dan dia langsung mendeteksi. Sedangkan kalau PCR dia masih mendeteksi beberapa hari sebelumnya. Nah, dari semua teknologi yang ada, inovasi yang dimunculkan tadi, kalau para pencipta inovasi ini hanya menciptakan yang penting ini alatnya canggih tanpa mengetahui tujuannya, tentu semuanya akan sia-sia. Tetapi menciptakan inovasi ini tadi, mereka sudah tahu tujuannya apa. Jelas, sehingga mau tidak mau semua orang akan menggunakan. Dan kita sudah melihat atau mungkin mendengar, membaca, genos mulai diterapkan di tempat-tempat umum. Karena apa? Lebih efektif, lebih cepat untuk mendeteksi. Bagaimana dengan pelayanan kita saat ini? Inovasi apa yang telah kita lakukan, yang kita sudah buat? Kalau saya boleh melihat, merenung, memang masih banyak yang kita hanya pengguna. Belum banyak yang juga menciptakan inovasi. Contohlah, untuk absen karena masa pandemi tidak bisa ketemu. Ya, karena jauh akhirnya kita menggunakan talenta. Dan talenta itu adalah milik orang dan harus dibayar. Nah, itu memang bagian dari inovasi yang kita sudah upayakan. Menambah nilai supaya pelayanan kita lebih efisien, efektif. Tetapi saya percaya kita semua adalah serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita diciptakan serupa dengan Tuhan yang tentunya kreativitas, inovatif,
itu ada dalam diri kita masing-masing. Mari kita keluarkan, praktekkan, kita tampilkan, sehingga inovasi-inovasi yang kita munculkan itu dapat berdampak bagi pelayanan kita. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita juga untuk mengerjakan pelayanan, visi, dan misi yang Tuhan percayakan ini dalam membangkitkan generasi untuk berdampak bagi gereja, bagi bangsa-bangsa, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, dan saya mengucapkan selamat berkarya bagi para inovator-inovator yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Sang Inovator yang kami teladani dalam hidup dan pelayanan kami. Terima kasih untuk renungan singkat sore hari ini. Kami belajar dari tokoh Yusuf yang Tuhan sudah berikan akal budi, kebijaksanaan dalam mengartikan mimpi Firaun. Dan dia boleh memberikan gagasan, ide untuk penyelesaian suatu masalah. Bahkan Yusuf sendiri bersedia juga menjadi pelaku untuk mengimplementasikan ide gagasannya pertama kali. Ajar kami dalam waktu-waktu ini, kami terus menghidupi visi dan misi yang Tuhan percayakan di Yayasan Pesat ini. Kami praktekkan dimanapun kami berada. Sehingga benar-benar visi, misi, dan nilai-nilai yang kami hidupi itu dapat berdampak dimanapun kami berada. Tuhan ampuni kami, jikalau Engkau mendapati kami masih sering kali adalah pribadi yang kurang berkenan di hadapan Tuhan oleh karena sikap, perkataan, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati seluruh keluarga Pesat dimanapun berada. Biarlah roh inovasi itu tertanam di hati kami masing-masing. Dan kiranya melalui hidup kami boleh berdampak untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke pemimpin pujian. Terima kasih buat Pak Denny untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Sri. Sebelum itu kita akan naikkan satu pujian yang berkata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu.
aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Serahkan kepada Ibu. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk kebenaran firman yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu pada saat sore hari ini, Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang hidup yang boleh datang kepada kami, untuk kami belajar dari Yusuf, bagaimana Tuhan memberi inovasi yang luar biasa sehingga mengubah kondisi suatu bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau inovasi daripada dimulai dari sebuah masalah-masalah yang ada. Kami berterima kasih untuk masalah yang ada, baik di lembaga ini, baik di tempat kami masing-masing dalam pelayanan, bahkan juga mungkin baik di keluarga kami. Kami tahu dari situ kami akan Tuhan pakai untuk kami menjadi orang-orang yang dimampukan untuk berinovasi. Terus berikan kami hikmat-Mu Tuhan, untuk melakukan inovasi-inovasi ke depan, sehingga boleh melakukan perubahan yang berdampak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, berkati hamba-Mu Pak Daniel Meta yang sudah menyampaikan firman, Engkau semakin mengurapi hamba-Mu untuk terus menjadi berkat dalam seluruh tugas dan tanggung jawabnya, serta pelayanan yang dikerjakan. Berkati keluarganya ya Tuhan. Terima kasih. Kami saat ini bersama-sama bersyafaat. Kami berdoa untuk bangsa kami yang terus mengerjakan, memerangi pandemi COVID ini Tuhan. Kami berdoa untuk upaya yang sedang dilakukan untuk melakukan vaksinasi ke bangsa ini, Tuhan Engkau menolong. Kami memberkati, menguduskan semua vaksin yang ada, yang didatangkan ke Indonesia, Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan, sehingga semuanya boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat, untuk boleh menolong bangsa kami keluar dari pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami terus menyerahkan proses demi proses yang ada, tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemerintah. Mari Tuhan turut campur tangan, Engkau mengendalikan pihak-pihak yang berwenang pada bagian ini Tuhan, sehingga semuanya dapat dikerjakan dengan hati yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa terus untuk bencana yang terjadi di bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau memberkati, Engkau memulihkan seluruh orang-orang yang menjadi korban bencana alam. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati mereka. Secara khusus kami berdoa untuk rekan-rekan kami di pusat yang sedang mewakili kami semua untuk membantu pelayanan di bencana ini Tuhan yang ada di Majene. Kami memberkati rekan-rekan kami, ada Pak Yunus, Pak Domingus, dan seluruh tim yang lainnya. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, lindungi rekan-rekan kami ketika mereka sedang melakukan pelayanan sosial kepada saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana alam. Tuhan menolong, menyertai mereka. Kami juga bersyukur untuk semua dana-dana yang Tuhan berikan sehingga dapat membantu saudara-saudara kami di Majene ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami berdoa untuk seluruh korban-korban yang lain, baik bencana alam yang terjadi. Tuhan Kau terus menolong, memberkati, dan upaya pemerintah juga untuk menolong Kau yang memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami juga menyerahkan untuk rekan-rekan kami di pesat dalam pelayanan desa terpadu ini Tuhan. Engkau memberkati semua yang terlibat di pesat. Engkau memberkati baik seluruh anggota komunitas sebagai guru, sebagai pendidik, Tuhan. Kami memberkati mereka, semuanya rekan-rekan kami, baik yang ada di kantor juga sebagai karyawan. Kami juga minta berkat kekuatan, kesehatan, perlindungan menyertai kami semua Tuhan. Sehingga seluruh komunitas pesat ini boleh mengerjakan tugas masing-masing dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dengan memberi yang terbaik kepada Tuhan di bagian kami. Terima kasih Bapak, tolong setiap kami. Rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit, perlu pemulihan. Mari Tuhan jamah mereka. Tuhan pulihkan mereka. Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah-Mu. Bila oleh bilur-bilur darah Yesus, rekan-rekan saudara kami disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami berdoa juga Tuhan untuk sembuh seluruh donatur sponsor yang ada. Kami mengucap syukur
untuk kesetiaan mereka dalam mereka melayani bersama-sama dengan pesat. Tuhan, saat ini kami mendoakan supaya mereka boleh terus dalam perlindungan Tuhan, baik keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Terus kami berdoa supaya hidup mereka makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami percaya Tuhan hadir dalam setiap kehidupan para sponsor donatur yang ada. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami juga mendoakan untuk para sponsor donatur yang sedang dalam kondisi terkena COVID juga, dalam pemulihan Tuhan Kau memberkati, Engkau menolong, Kau menyembuhkan Tuhan, Kau memberi kekuatan yang baru, Kau memulihkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati anak-anak yang dilayani oleh pesat. Ada kurang lebih 7.000 anak, kami berdoa memberkati mereka Tuhan, supaya anak-anak ini boleh bertumbuh, makin hari makin serupa dengan Kristus, karakter mereka makin dibentuk Tuhan, baik melalui pembinaan SD yang dilakukan semuanya, kami bawa kepada Engkau sehingga itu menjadi sarana untuk menolong anak-anak ini boleh terbangun kepemimpinan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur masa depan anak-anak ini kami serahkan dalam tangan-Mu, karena kami tahu Engkau yang punya masa depan yang cerah bagi setiap kehidupan anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami percaya, kami yakin Tuhan Engkau akan terus memakai anak-anak ini dan Engkau menjadikan mereka pemimpin hebat pada masa mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa juga untuk para pemimpin kami, pengurus yayasan, semua kami berdoa Tuhan mengurapi mereka, menolong mereka, makin hari makin diberi kekuatan, hikmat untuk mereka juga makin serupa dengan Kristus, mereka berjalan makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami menyerahkan seluruh pergumulan kami, doa syafaat kami kepada Engkau. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Ibu Sri, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, dan saya akan beri kesempatan buat Ibu Sri, mungkin ada pengumuman yang akan disampaikan waktu saya berikan kepada Ibu Sri. Ya, mengingatkan untuk kita akan kembali ibadah online di hari Senin. Kita bisa menyiapkan waktu, ya, kita menyiapkan semua yang diperlukan supaya kita lebih siap lagi dalam setiap ibadah kita. Kita juga bisa mengajak rekan-rekan yang lain yang belum bisa bergabung, ya. Jadi mulai saat ini juga ada beberapa kegiatan ya rekan-rekan kita, jadi tidak bisa gabung. Jadi berharap ke depan kita bisa mengajak rekan-rekan yang lain untuk bisa mengikuti ibadah online. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya kembalikan Kak Jerni. Terima kasih. Kita akan berdoa untuk ibadah penutupan kita pada sore hari ini, nanti yang akan dipimpin oleh Pak Denny. Waktu saya berikan. Baiklah Bapak Ibu, keluarga pesat di seluruh Indonesia, kita akan mengakhiri ibadah online kita sore hari ini. Tapi sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang sedang duduk berdekatan dengan rekan, katakan dulu samping kiri kanannya, di belakang atau di depannya, kamu adalah inovator yang berdampak. Kamu adalah inovator yang berdampak. Sekali lagi. Kamu adalah inovator yang berdampak. Amin. Kiranya renungan firman Tuhan sore hari ini terus diingatkan dimanapun kita berada. Dan marilah kita akhiri ibadah online kita sore hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh hati kami bersyukur oleh karena pimpinan penyertaan Tuhan, ibadah online komunitas pesat se-Indonesia dapat terlaksana. Tuhan telah pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami sangat bersuka cita melalui puji-pujian yang telah kami naikkan, dan kami juga dikuatkan melalui firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama sore hari ini. Dan setiap doa-doa syafaat yang telah kami naikkan, kiranya Tuhan juga akan berkarya di dalamnya. Terima kasih untuk semua yang sudah terlibat
memberkati semua yang sudah hadir dalam ibadah online ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap apapun yang kami gumuli, memberkati setiap apapun yang kami kerjakan, dimanapun kami berada, apapun tugas tanggung jawab kami. Kiranya roh inovator itu terus berkarya di hati, di dalam tindakan kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa, perlindungan, penyertaan, penghiburan dari kuasa Roh Kudus, menyertai, membimbing, memampukan kita untuk menjadi inovator-inovator yang berdampak untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, dan doa berkat ini, semua berkat kami terima di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Denny untuk pelayanannya. Terima Sama-sama Bu kasih Sri. Kak Jerni, Kak Ardi. Terima kasih Mbak Seli. Tuhan berkati. Sebab dia akan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji. Terima kasih Salam semuanya. semua. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih. Pak Denny buat firman-Nya, Pak Denny buat firman Terima Tuhannya. kasih. Semangat. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih. Tim Kumpa, Terima kasih hari ini. terima kasih. Ya, sama-sama. Memberkati. Terima kasih Kak Ardi dan semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih. Sama-sama. Yang sekarang itu. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Denny. Shalom.